Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena dikatakan dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu sering tertipu dengan dua nikmat ini. Pertama, as-sihah, yaitu nikmat sehat. Kenapa orang bisa tertipu? Ketika dia sehat, seakan-akan lupa kepada Tuhan, lupa untuk ibadah kepada Allah, lupa untuk taat kepada Allah. Tetapi ketika sakit, barulah dia merasa, ya Allah, ya Allah, kalau saya sehat, saya akan begini. Itu terjadi ketika sakit. Maka dikatakan sehat ini adalah nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, seorang ulama mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usis sihai, la yaroha illal marudha. Sehat itu adalah mahkota yang Allah letakkan di atas kepalanya orang yang sehat. Jadi ada satu mahkota gaib yang Allah letakkan di atas kepala orang yang sehat, namanya mahkota kesehatan. La yaroha illal marudha. Tidak bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang sakit. Maknanya ketika sehat kita sering lupa kalau kita ini punya satu nikmat yang besar berupa sehat yang bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah. Tetapi ketika datang waktu sakit, barulah orang-orang itu bisa ingat. Maka pemirsa budiman dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat sehat. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa bermanfaat pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Kemudian nikmat kedua yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu al-faragh, nikmat kelonggaran waktu. Bagaimana bisa tertipu? Yaitu ketika waktu longgar, kebanyakan manusia lupa untuk taat kepada Allah, lupa untuk meluangkan waktunya untuk sholat Jumat, untuk sholat 5 waktu. Tetapi ketika waktu sudah sempit, seakan-akan tidak ada lagi waktu, barulah dia ingat. Maka kita bersyukur lagi kepada Allah, di waktu yang longgar ini Allah subhanahu wa ta'ala sempatkan kita untuk menjalani hidup di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan, ta'arrafillah firraha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah ketika longgar. Maknanya ketika waktu kita longgar, waktu kita mudah untuk melakukan apa saja, itu kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan amalan-amalan, yaitu dengan ibadah-ibadah, sehingga Allah kenal kepada kita. Setelah Allah kenal, apa yang terjadi? Ya'rifuka fi syiddah. Allah akan mengenalmu ketika kamu susah. Maknanya ketika kita sempit, ketika kita genting, Allah akan bantu kita. Kenapa? Karena di saat longgar kita telah menggunakan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu mudanya untuk taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan waktu tuanya. Jadi ini akan ada kesinkronan, kesesuaian. Ketika longgar dia ingat kepada Allah, ketika sempit Allah akan bantu dia, Allah ingat kepada dia. Para pemirsa dimanapun anda berada, maka di antara cara agar kita ini senantiasa menggunakan waktu luang kita, kita ingat lagi apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke dunia ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa budiman dimanapun anda berada, ibadah kepada Allah tidak hanya sholat, tidak hanya zikir,
Tetapi dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat berjalan, kita menundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa taala. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina ayaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka itu menundukkan pandangannya. Maka berjalan dengan menundukkan pandangan itu juga termasuk ibadah. Masuk WC, menjalankan sunnah, masuk dengan baca doa, maka bernilai ibadah. Begitu juga keluar WC, baca doa, bernilai ibadah. Dimanapun tempat kita bisa melaksanakan ibadah. Masuk masjid, baca doa, ibadah. Masuk masjid, niat iktikaf, ibadah. Keluar masjid, baca doa, ibadah. Di rumah menyenangkan keluarga, anak, istri, ibadah. Kita cari nafkah, ibadah. Semua kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah. Maka hadirin, jangan sampai ada waktu kita yang kita lewatkan tanpa kita ini menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan, laisa yatahassasu ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Ada ahli surga nanti itu. Ada ahli surga yang menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena ada satu masa, ada satu waktu di dunia ini yang terlewatkan tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Satu waktu saja, sesaat yang tidak kita gunakan untuk ingat kepada Allah, tidak kita gunakan untuk menghamba kepada Allah. Ini khawatir nanti akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Maka sebelum waktu itu datang, sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu longgar, nikmat kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Sekarang kita istiqomahkan diri kita di dalam menghamba kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, tetap di dalam topik adab sehari-hari. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai adab tidur, di mana semua manusia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya tidur. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai adab makan. Karena makan ini adalah satu amalan yang manusia pun juga tidak bisa terlepas dari amalan ini. Karena sudah menjadi sunnatullah, manusia ini kalau sudah makan itu sehat, kuat. Dan ini sudah menjadi bagian dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara soal makan, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah makanan kita ini harus halal, thayyibah, dan barokah. 3 perkara ini kita usahakan ada di dalam makanan kita. Halalan thayyiban mubarakah. Yang pertama, makanannya halal. Jangan sampai kita ini memperoleh makanan dari perkara yang haram. Dikatakan dalam satu hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Maka kita isi perut kita ini dengan makanan yang halal-halal saja. Kemudian di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya apa yang akan keluar dari anggota tubuh kita, maksudnya yang perilaku yang akan kita kerjakan, itu menyesuaikan dengan makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita ini makanannya halal, makanan yang barokah, maka keluar perilaku yang baik, amalan-amalan yang soleh, akhlak-akhlak yang mulia. Akan tetapi kalau yang dimakan ini perkara yang subhat, perkara yang samar-samar, tidak jelas kehalalannya, ya nanti nggak jelas juga perilakunya. Na'udzubillah, kalau yang dimakan ini perkara haram, nanti akan sulit untuk ibadah. Kemudian kehalalan makanan ini tidak hanya dilihat dari makanan itu sendiri, tetapi dilihat dari bagaimana cara mendapatkannya.
Nasi itu memang halal, tetapi karena didapatkan dengan cara maling, jadi haram nanti nasinya. Maka cara mendapatkan makanan ini juga harus diperhatikan. Dalam satu hadis dikatakan, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Nanti pada hari kiamat tidaklah bergeser kaki seorang hamba kecuali dia akan sampai dia itu ditanya 4 perkara. Di antara 4 perkara itu, mimalihi min aina iktasabah, hartanya dari manakah dia dapatkan, termasuk makanan. Ini nanti kalau makanan kita ini tidak jelas atau bahkan haram, nanti akan jadi urusan besar nanti pada hari kiamat. Maka pertama, kita cari dari jalan yang halal, kemudian makanannya pun juga halal, dan yang selanjutnya, makanan yang halal ini akan memperbaiki diri kita. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki dirimu, maka yang pertama kali perbaikilah makanan. Maknanya kita perbaiki apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baru nanti tubuh kita ini akan mengeluarkan perilaku-perilaku yang baik, amalan-amalan yang baik. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, yang selanjutnya setelah kita mendapatkan makanan yang halal, yang thayyibah, selanjutnya kita gunakan adab-adab ketika makan. Yang pertama, makan dalam keadaan duduk. Kemudian sebelum makan kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian di dalam makan Nabi mengatakan, kul biyaminik, kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu. Jadi kita makan pakai tangan kanan, kemudian kita ambil yang di dekat-dekat kita dulu, bukan yang jauh langsung, tapi yang dekat-dekat dulu. Ini adalah adab makan dari baginda Nabi. Kemudian di dalam makan jangan sampai lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Maksudnya berlebihan bagaimana? Kekenyangan di dalam makan, terlalu sampai akhirnya nggak bisa berdiri lagi. Nah, ini namanya sudah berlebihan. Maka kita yang sewajarnya, yang sesuai dengan kadar perut kita saja, sesuai dengan porsinya. Begitu juga kita ngambil makanan atau ngambil nasi, sesuai dengan porsi kita, jangan sampai melebihi, karena ada khawatirkan nanti akan mubadzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Ambil nasi sesuai dengan kadar porsi kita, kemudian kita habiskan. Setelah makan kita baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada lagi satu doa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, yang mana kalau kita baca doa ini selepas makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Apa itu? Doanya adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang baca doa ini, Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, semoga sedikit ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan menjadi amal jariah untuk diri kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.